Mbak S, kita buka kartunya. Ini suami. Tidak ada kesepakatan di dalam rumah tangga. Nih, Mbak yang digantung. Rumah tangganya digantung. Tidak ada kejelasan. Ini masih dipertahankan, digantung tapi dipertahankan karena ada cinta yang lain, dan di sini terjebak dalam cinta yang lain. Di sini tidak memakai intuisi, Mbak tidak memakai intuisi. Di sini the lover, King of Pentacle, pilihan lain terjebak. Mbak stres mempertahankan hubungan ini. Ada penyesalan. Mbak masih ketergantungan. Mbak masih ketergantungan. Mbak pingin tahu hasil akhirnya bagaimana. Karena di sini Mbak mempertahankan. Mbak nggak mau meninggalkan. Mbak masih berambisi, masih berada di dalam lingkaran yang menyakitkan ini untuk mempertahankan rumah tangga ini. Masih berharap dia kembali pulang. Tapi ini berakhir. Dia tetap menggantung, tidak memberi keseimbangan. Di sini King of One, Queen of Cup, Knight of Pentacles. Di sini mereka hidup berbahagia. Ada siklus, ada kecurangan dalam keuangan. King of Wands.
Dia pulang tapi untuk pergi lagi, Mbak. Kalau dia pulang, dia saat ini memang ada sedang bertengkar. Dia memang sedang bertengkar dengan pasangannya. Masalah status. Si perempuannya sepertinya ngejar-ngejar, kapan kamu mau bilang mau nikahi saya? Kamu bilang mau gini, kamu bilang mau gitu. Di sini maskulin kena karmanya karena ini semua soal kenyamanan hidupnya dia. Dan di sini stuck karena yaitu harus dipaksa memberikan kejelasan. Semua dijadikan sama dia. Semua diwujudkan. Dan dia percaya diri karena yaitu dia senang mengendalikan orang. Dia senang orang membutuhkan dia. Dia senang jadi player. Dia senang jadi player. Dia senang orang-orang membutuhkan dia. Dia senang ada orang bertengkar karena dia. Dia senang seperti itu. Nanti begitu orang mencintai dia, dia kabur. Dia akan bersembunyi di balik trauma. Nanti dia caranya mendekati orang lain begitu juga. Dia akan cerita soal-soal di masa lalunya. Oh, saya tidak beruntung, rumah tangga saya hancur, istri saya begini, hanya untuk menarik perhatian. Saat ini dia pokoknya saben kali orang yang dia dekati itu menagih janji untuk kestabilan hubungan lebih lanjut, dia akan merasa dia terzolimi. Dia akan kabur. Karena tujuannya dia cuman ini. Cuman hubungan sesaat saja. Dan saat ini memang dia lagi menghancurkan hubungannya bersama pasangannya. Tapi nanti jadian lagi sama orang lain. Nanti dia player, Bu. Dia mengendalikan orang dengan cara senang berkompetisi. Senang melihat perempuan-perempuannya berkompetisi, memperebutkan dia. Dia mempunyai kepercayaan diri. Nggak ada yang pakai black magic. Di sini ada yang pakai black magic, itu pun karena leluhur. Karena kalian semua akan terbaca. Jadi untuk maskulinnya karena maskulinnya menjanjikan, Bu. Karena maskulinnya sendiri player. Dan ini semua nanti menyadari bahwa maskulinnya yang player. Mereka semua terperangkap dalam janji palsunya si player ini, si maskulin. Mereka sudah disuruh-suruh, mereka sudah membangun janji bersama, tapi ternyata di sini maskulin kasih keputusan, tidak, saya tidak bisa karena saya trauma, kayak gitu. Dia alasannya trauma dengan pernikahan. Nah, sehingga di sini ada pertengkaran. Dan di sini ada ya wanita-wanita itu merasa tertipu karena sudah terlanjur nunggu, sudah terlanjur memimpikan masa depan yang baik bersama maskulin, tapi ternyata maskulinnya ragu-ragu. Ternyata bohong, itu semua bohong. Mereka semua harus bersama maskulin. Ini siklusnya maskulin. Kalaupun ada ilmu, ilmunya sudah patah, sudah hilang. Karena mereka saat ini sedang kecelek dengan maskulin yang menjalin lagi hubungan dengan yang lain. Ini belum selesai. Belum selesai. Ini teror mental. Ya, nanti dijanjikan lagi, oh saya nggak bisa sama istri saya begini, diceritain yang jelek-jelek soal istrinya.
Karena itulah saya keluar, sehingga di sini mendapatkan hati dari perempuan lain lagi. Orang-orang itu sendiri akhirnya tahu kenapa dia kenapa dia bermasalah dengan Mbak, ya karena dia memang kepingin dibebaskan, kepingin hubungan yang dia menjadi fokus utama dari setiap pembicaraan para wanita-wanitanya gitu loh. Jadi kalau Mbak berat bertengkar atau salah satu wanita itu bertengkar, itu dia suamimu seperti makan, energinya seperti kayak disuplai. Nanti kalau sudah selesai dia pindah ke hati yang lain, kemudian cerita, oh betapa menderitanya saya di hubungan yang terdahulu, sehingga semua kesedihannya, semua dukanya itu bisa ditatai, diambil alih oleh si orang yang dengan siapa dia berada saat ini. Dia selalu menawarkan cinta yang lain dan selalu meninggalkan. Dia selalu menawarkan dan selalu meninggalkan. Ini siklusnya dia. Dia berusaha mencari yang terbaik dari semua wanita-wanitanya. Dia nyaman sendiri, Mbak. Dia nyaman hidup seperti ini. Jadi kalau menurut saya nggak usah ditungguin pulangnya. Karena kalau semakin ditungguin, dia nggak akan pulang-pulang. Mbak sibuk aja berbahagia, Mbak sibuk mencabut. Kalau saya lihat di sini nggak cuma satu ya wanitanya. Ada yang lain lagi. Ya, kalau belum mundur, kalau masih menanti, ya seperti ini. Nggak usah dinanti, Mbak. Karena dia kalau memang untukmu, dia akan dikembalikan Tuhan dalam kondisi sudah bersih. Kalau dia bukan untukmu, dia akan datang untuk bilang bahwa saya tidak mau berkomitmen denganmu. Saya melepaskan hubungan ini. Kalau dia bukan untukmu, maka nanti akan diajak ngomong untuk proses melepaskan pernikahan komitmen ini. Iya, dikasih ini nggak mau, itu nggak mau. Dia masih tergantung pada energimu, tapi di sini dia mengakhiri. Dia mengakhiri. Dia mengakhiri kehidupan bersamamu. Dia orang yang mencintai dirinya sendiri. Dia bekerja, dia bergerak, dia berbicara, dia memikirkan, dia feeling semua. Tidak pernah peduli akan orang lain. Dia tidak peduli orang lain hatinya sakit karena kelakuannya dia. Dia merasa saya punya uang, saya bisa
mendapatkan cinta di tempat lain bersama wanita lain. Ini siklusnya dia terperangkap di dalam siklus itu masih. Dia ketergantungan energi Mbak, cuman dia nggak berani pulang. Karena pilihannya dia adalah dia berada di dalam hubungan yang ada tanggung jawabnya atau dia bebas merdeka seperti sekarang ini. Pilihannya seperti itu. Dan dia saat ini tidak siap dengan tanggung jawab dalam rumah tangga. Dia tidak punya itikat baik untuk, dia masih selalu memegang dua kehidupan. Karena dengan dua kehidupan, dengan dua cinta dia seimbang. Dia masih terikat, dia masih belum bisa memutus. Ini yang dia mau. Ya, hubungannya selalu berakhir karena selalu dimintain tanggung jawab untuk nextnya gimana, saben kali ditanya kelanjutannya gimana dari hubungan ini, dia mesti kabur dan ngajak berantem. Saya lihat magic tapi kecil, nggak ada ininya. Dibanding ketamakannya bapak, lebih besar ketamakannya bapak. Jadi bapak nggak bisa nggak bisa ditiup pakai ilmu-ilmu karena dia sendiri adalah ilmu. Karena bapak sendiri mengandung kuasa kegelapan. Karena dia senang berada di dua hubungan ini. Dia senang mengambil energi perempuan-perempuan ini yang bisa diadu domba, bisa dibuat kompetisi, bisa saling berkompetisi. Saat ini hatinya belum berubah. Karena Mbak belum ada gerakan untuk menutup. Masih feeling, masih jengkel sama orang ketiganya. Tujuan utama dari Twin Flame adalah mengampuni orang ketiganya. Pada saat Mbak mengampuni orang ketiganya, ini semua akan berubah. Mengampuni orang ketiganya, jangan jengkel. Jangan jengkel. Fahami bahwa ini bukan Bapak. Fahami bahwa ini bukan Bapak. Tidak ada ilmu hitam yang bisa mengalahkan ilmu hitam karena Bapak sendiri adalah ilmu hitamnya. Dia memakai kuasa kegelapan untuk ambisinya. Dia memakai emosi level negatif lah gitu maksud saya. Dia memakai segala yang negatif untuk tercapainya maksud dia. Bebas merdeka di luar sana, bisa ganti-ganti wanita. Bebas. Itu yang dia mau, bebas. Bebaskan dia, Mbak. Tidak bisa memenjara suami di dalam suatu badan hukum. Perkawinan bukan hukuman. Lepaskan dia, biarkan dia mendapatkan apa yang diinginkannya, cinta merdekanya. Pada saat dia sudah bosan, dia akan kembali ke rumah kan. Tuh. Pada saat ini dia hanya pingin lari-lari semua sama semua perempuan deketin kayak gitu. Gitu ya, Mbak. Oke, Manik di sini dari Mistik Mustika, senang sekali berbagi dengan Anda. Salam.